tabungan emas itu dijamin LPS ya? Jawabannya hai, balik lagi dengan saya Wadi Wahab. Hal yang paling sering ditanyakan di komentar di video sebelumnya yaitu apakah tabungan emas digital kita itu dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Nah, kalau tabungan, giro, deposito kan dijamin oleh LPS, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, dimana ketika kita nabung atau menyimpan deposito, lalu banknya bangkrut atau banknya dilikuidasi, atau ada masalah dengan perbankannya, maka tabungan kita itu masih ada yang menjamin, yaitu lembaga penjamin simpanan, di mana maksimal jaminannya itu mencapai 2 miliar rupiah. Nah, kalau tabungan emas digital kira-kira ada yang jamin gak sih? Terus siapa yang jaminnya? Terus kalau misalkan perusahaan tempat kita menabung emas bangkrut, siapa yang ngejamin? Nah, sebenarnya tabungan emas digital itu nggak ada yang ngejamin kecuali perusahaannya itu sendiri. Lah, kok bisa? Ya iya bisa, karena beda dengan halnya perbankan. Kalau misalkan perbankan, kita misalkan nabung, kita misalkan deposito. Nah, uang yang masuk atau uang yang kita simpan di bank itu diolah kembali oleh bank atau didiversifikasi oleh bank untuk dipergunakan sebagai modal. Jadi uang yang kita simpan itu entah dipinjamkan kembali ke nasabah atau dihutangkan ke lembaga-lembaga apa atau dihutangkan lagi ke bank lain. Tapi kalau tabungan emas digital itu kita membeli dan uangnya itu sebenarnya dikonversikan ke dalam bentuk emas, dan emasnya itu disimpan di brankasnya, jadi nggak diolah kembali si uang yang masuk itu. Secara sistem sih seperti itu ya. Terus aman nggak sih? Terus siapa yang ngejamin kalau misalkan perusahaannya bangkrut? Nah, maka di situ kita harus pintar-pintar nyari perusahaan yang memang menyediakan tabungan emas, misalkan tabungan emas pegadaian yang memang sudah beroperasi sejak dulu dan bahkan sudah terpercaya gitu. Terus bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang baru muncul yang memang juga membuka tabungan emas? Kan track recordnya itu belum lama. Memang track recordnya itu belum lama, tapi tidak bisa menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan yang baru muncul dan menyediakan fasilitas tabungan emas digital itu bisa jadi lebih bagus ketimbang perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi sejak lama. Yang paling penting perusahaannya itu sudah terdaftar di Bapepti, terus aplikasinya terdaftar di Kominfo, dan sistemnya diawasi oleh OJK. Nah, kalau misalkan perusahaannya sudah terdaftar di Bapepti sebagai penyedia layanan komoditi dan aplikasinya terdaftar di Kominfo serta diawasi oleh OJK, maka saya rasa itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah bisa kita percaya. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang baru yang memang membuka fasilitas tabungan emas digital secara sistem sudah bagus dan payung hukumnya juga jelas. Jadi sih kesimpulannya itu, tabungan emas itu dijamin LPS nggak? Jawabannya enggak, karena LPS itu khusus di lembaga perbankan, sementara emas itu masuknya ke komoditi. Meskipun namanya tabungan, tapi secara sistem itu beda dengan tabungan yang ada di perbankan gitu. Kalau perbankan kita nabung, diolah lagi uang kita untuk kepentingan yang lain, tapi kalau misalkan tabungan emas, uangnya itu dikonversi ke dalam bentuk emas dan disimpan di brankas. Secara sistemnya seperti itu. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu jawaban dari teman-teman yang suka nanya tabungan emas itu dijamin LPS nggak? Ya, jawabannya tidak.